Hercules, putra Zeus dan pembela manusia, melihat dengan ketakutan saat ia sadar ia telah melakukan kejahatan paling buruk yang bisa dilakukan. Dia telah membunuh istri dan anak-anaknya yang dicintainya dalam keadaan gila. Dewi Hera, yang benci Hercules karena lahir dari perbuatan zina suaminya, mengutuknya dengan kegilaan sementara. Terpukul oleh kesedihan, Hercules berusaha mencari jawaban dan penebusan melalui konsultasi dengan Orakel Delphi. Orakel itu menyarankan bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki kesalahan adalah dengan menghadapi tantangan dari sepupunya, Raja Eurystheus dari Tiryns, yang merupakan favorit Hera. Eurystheus, dengan niat merendahkan Hercules, memberinya 10 tugas yang dianggap mustahil, termasuk pertarungan melawan monster-monster menakutkan dan kekuatan yang tak terduga. Serangkaian petualangan epik ini kemudian dikenal sebagai tugas-tugas Hercules. Tugas pertama Hercules adalah menghadapi singa Nemea yang menyeret wanita dan memangsa prajurit. Rambut emas singa tersebut tak bisa ditembus anak panah, tetapi dengan kecerdikan dan keberanian, Hercules berhasil mengurungnya dalam gua gelap, menyerang dengan pukulan hebat dan akhirnya mencekiknya dengan tangan kosong. Kulit singa itu kemudian dijadikan Hercules sebagai pelindungnya dan membawanya ke hadapan Raja Eurystheus. Raja Eurystheus yang terkejut dengan keberhasilan Hercules langsung bersembunyi ke dalam kendi anggur. Tantangan kedua melibatkan Hydra Lerna, ular raksasa dengan banyak kepala. Hercules memulai pertempuran sengit, namun setiap kali ia memotong kepala ular itu, 2 kepala baru tumbuh menggantikan yang terpotong. Kehadiran keponakan Hercules, Iolaus, membawa solusi dengan membakar leher ular dengan api, menghentikan pertumbuhan kepala baru. Sisa tubuh ular itu kemudian menjadi konstelasi Hydra di langit. Bergerak dari pertarungan melawan monster, Hercules dihadapkan pada tugas menangkap seekor rusa. Rusa itu adalah rusa Kerinia, yang kecepatannya melampaui kecepatan anak panah. Hercules mengejarnya selama setahun dan berhasil menangkapnya di tanah utara, Hyperborea. Rusa itu ternyata adalah milik Artemis, dewi perburuan, dan setelah berjanji untuk mengembalikannya, Hercules pulang dengan membawa rusa itu, membuat Raja Eurystheus ketakutan hingga bersembunyi. Tugas keempat membawa Hercules untuk menangkap babi Erymantheus yang merusak sawah-sawah setempat. Dengan saran bijak dari kentaur Chiron, Hercules berhasil menangkap babi itu dengan melemparkannya ke dalam salju tebal. Tugas kelima menghadapi tantangan lain, bukan monster, melainkan kandang yang belum pernah dibersihkan. Raja Augeas menyimpan ratusan sapi ilahi dalam kandang yang belum pernah dibersihkan. Hercules berjanji untuk membersihkannya dalam 1 hari dengan syarat mendapatkan sebagian sapi sebagai bayaran. Dengan cerdik, Hercules menciptakan solusi dengan mengubah aliran 2 sungai, membuatnya mengalir melalui kandang dan membersihkan kandang itu sepenuhnya. Melalui serangkaian tugas-tugas, Hercules kemudian masih dihadapkan pada pertarungan melawan monster dan tantangan lainnya. Ia berhasil menaklukkan burung Stymfalia, mengalahkan banteng kereta dengan panah, dan berhasil mengatasi Raja Gila Diomedes dengan cerdik. Tantangan ke-9 membawanya ke Amazon, di mana ia harus mengambil sabuk dari Ratu Hippolyta. Namun, dengan keberanian dan sifatnya yang mengesankan, Ratu Hippolyta memberikan sabuknya dengan sukarela, tanpa melalui pertarungan. Tugas ke-10 membawa Hercules ke perjalanan mencuri sapi merah ajaib milik Geryon, raksasa dengan 3 kepala dan 3 tubuh. Dalam perjalanannya, Hercules memanah matahari dan membuat kagum dewa matahari Helios yang kemudian memberinya kereta kuda untuk mencapai Pulau Erythea. Di sana, Hercules menghadapi gembala Geryon dan anjingnya sebelum akhirnya membunuh sang raksasa. Meski seharusnya tugas-tugas Hercules sudah selesai, Raja Eurystheus memutuskan bahwa 2 tugas tidak dihitung karena bantuan dari orang lain dan bayaran yang diterima. Hercules tidak ingin meninggalkan tugas yang belum selesai. Hercules bersiap untuk tugas ke-11, mengambil apel emas dari kebun nimfa Hesperides. Hercules menghadapi pria tua dari laut dan menahan dewa air perubah wujud untuk mengetahui lokasi kebun tersebut. Sampai di sana, Hercules menemukan Titan Atlas yang sedang menopang langit. Hercules memutuskan untuk membantu menahan beban langit jika Atlas mengambilkan apelnya. Setelah berhasil mendapatkan apel, Hercules kemudian berhasil membujuk Atlas untuk kembali menopang langit, sehingga ia bisa melarikan diri dengan apelnya. Tugas kedua Belas dan terakhir mengharuskan Hercules membawa kembali Kerberus, anjing berkepala 3 yang menjaga dunia bawah. Dengan bantuan Hermes dan Athena,
Hercules turun ke dunia bawah dan menemui Hades. Hades memberikan izin pada Hercules untuk membawa monster itu pulang dengan syarat harus menangkapnya tanpa senjata. Hercules berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan menangkap semua kepala anjing sekaligus dan mempersembahkannya kepada Raja Eurystheus yang terkejut. Akhirnya, sang raja mengakui bahwa jasa Hercules sudah lebih dari cukup. Setelah 12 tahun perjuangan yang luar biasa, Hercules berhasil bertobat atas kematian tragis keluarganya dan meraih tempat di kalangan para dewa. Kemenangan ini tidak hanya membawa keselamatan bagi Hercules, tetapi juga menciptakan dunia baru, terbentuk dari sisa-sisa kekuatan para Titan, di mana manusia dapat hidup.